الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sembari selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga menjadikan manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi kehidupan kita bersama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Khalaqal insan, Allah juga yang telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, kemudian Allah yang telah mengajarkan kita manusia untuk pandai berbicara. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari ayat ini, para pakar mengatakan karena manusia diberikan kemampuan untuk berbicara, sehingga manusia ini dinamakan dengan hayawan an-natiq, makhluk yang mampu berbicara. Makna an-natiq artinya kemampuan berbicara sekaligus mampu memahami apa yang dibicarakan. Sehingga sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila hari ini ada manusia yang berbicara kemudian dia tidak mampu memahami apa yang dia bicarakan, maka ini tidak beda dengan makhluk Allah yang lain yang bernama hewan. Maka sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada kita yaitu akal dan hati, supaya apa yang kita bicarakan mampu bermanfaat, apa yang kita bicarakan mampu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ahli juga kemudian memberikan tingkatan kualitas bicara manusia. Kualitas bicara manusia menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, ada manusia yang berbicara dengan kualitas tinggi. Apa yang dibicarakan oleh mereka yang memiliki bicara kualitas tinggi? Yang mereka bicarakan adalah hikmah, nasihat-nasihat, sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ada manusia yang berbicara dengan tingkat kualitas bicaranya biasa-biasa saja. Apa yang mereka bicarakan? Yang dibicarakan adalah apa yang dia lihat, itu yang dia bicarakan. Apa yang dia dengar, itulah yang dia bicarakan. Kemudian yang ketiga, ada bicara manusia dengan tingkatan yang rendah. Apa yang dia bicarakan? Yang dibicarakan adalah umpatan, hinaan, kesalahan orang lain. Ini kualitas bicara yang rendah. Kemudian yang terakhir, tingkatan bicara manusia yaitu tingkatan dangkal. Apa yang dia bicarakan? Yang dia bicarakan hari-hari adalah kebanggaan terhadap dirinya, kesombongan terhadap apa yang dia lakukan. Dialah yang terhebat. Ini kualitas bicara manusia yang dangkal. Maka sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kualitas bicara kita, lisan kita berkualitas dan terjaga, maka coba kita melihat lembaran-lembaran sejarah terdahulu. Di antaranya
satu sosok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Satu sosok manusia yang memiliki tutur kata yang lembut. Satu sosok manusia yang dikenal dengan memiliki tutur kata yang sangat baik. Beliau adalah Luqman Al-Hakim. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tutur kata Luqmanul Hakim mampu menyadarkan manusia, mampu membuat orang-orang yang dahulunya berdosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutur kata Luqmanul Hakim mampu melembutkan orang-orang yang keras. Sehingga tidak heran sidang jemaah yang mulia, di hadapan rumah Luqmanul Hakim pada saat itu, dari masyarakat biasa hingga orang-orang berpangkat, para pejabat antri di depan rumah Luqmanul Hakim dengan tujuan mendapatkan nasihat, mendapatkan hikmah dari lisan Luqmanul Hakim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu hari seorang pengembala mendengar akan kebesaran nama Luqmanul Hakim, sehingga dia ingin berjumpa dengan Luqmanul Hakim. Maka ketika dia telah berada di hadapan Luqmanul Hakim, dia bertanya, "Wahai Tuan, apa yang membuatmu mendapatkan posisi yang tinggi? Apa yang membuatmu mendapatkan posisi yang dimuliakan?" Maka kemudian Luqman mengatakan, apabila seorang manusia hendak mendapatkan posisi yang mulia di dunia dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu minimal harus memiliki dua hal. Yang pertama, kata Luqman, sidqul hadis. Seorang manusia itu harus selalu berbicara yang jujur, harus selalu berbicara yang baik, maka dia akan dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Luqman, as-samtu amma la ya'ni bih. Hendaklah diam atau tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak ada urusannya dengan diri kita. Dua-dua hal ini dari nasihat Luqman ini berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan lidah kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nasihat Luqman ini hendaklah kita selalu menjaga lisan agar selalu berbicara yang baik, berbicara yang jujur, dan tidak berbicara apabila itu bukan menjadi urusan kita. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila Luqman ini adalah seseorang yang memiliki lidah atau lisan yang baik, yang memiliki tutur kata yang baik, maka dalam sejarah sebaliknya juga ada sesosok manusia yang memiliki lidah yang tidak baik, yang juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tersebut dalam sejarah sidang jemaah yang mulia, ada seorang penyair yang terkenal yang namanya adalah Al-Mutanabbi, dan bahkan sebagian syairnya hingga hari ini masih dipakai bagi mereka-mereka yang suka dengan sastra. Sidang jemaah yang mulia, Al-Mutanabbi ini adalah seorang yang dalam syairnya, ketika dia menulis syair ataupun membaca syair, sering menyakiti orang lain. Sehingga dalam sejarah disebutkan bahwa Al-Mutanabbi ini adalah orang yang terbunuh dengan syairnya, atau orang yang terbunuh karena tidak mampu menjaga lisannya. Jemaah yang mulia, dan bahkan dalam sebuah syairnya yang terkenal, yang banyak membuat orang sakit hati, beliau mengatakan, al-khailu wal-lailu wal-bayda'u ta'rifuni. Kuda, malam hari, padang pasir, semua mengenal saya. Wal qalamu was saifu wal qirtasu ta'rifuni. Kertas, pedang, pena, semua mengenal saya. Apa maksud dari syair Al-Mutanabbi ini? Dia ingin mengatakan, bila kalian ingin berbicara tentang keberanian, sayalah yang paling berani. Bila kalian ingin berbicara tentang ilmu, sayalah ahli ilmunya. Bila kalian ingin berbicara tentang seorang yang hebat, sayalah yang paling hebat. Ini kata Al-Mutanabbi. Sehingga sidang jemaah yang mulia, syair ini menjadi puncak sakit hati orang di sekitarnya. Sehingga suatu hari orang-orang di sekitarnya mengejar Al-Mutanabbi, ingin membunuhnya. Maka ketika dalam pelariannya, dia berjumpa dengan seorang pemuda. Sang pemuda ini mengatakan, wahai Al-Mutanabbi, jangan engkau mempermalukan dirimu sendiri.
Artinya pemuda ini ingin mengatakan, hendaklah engkau bertanggung jawab terhadap apa yang telah engkau katakan. Maka kemudian Al-Mutanabbi ini tidak lagi lari, dan kemudian dia terbunuh oleh orang-orang yang mengejarnya. Artinya apa sidang jamaah yang mulia? Sekali lagi, dia terbunuh karena lisannya, karena dia tidak mampu menjaga lisannya. Setiap perkataannya menyakiti orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan adalah daging yang kecil, daging yang tidak bertulang, tetapi sangat menentukan keselamatan manusia. Salamatul insan fi hifdil lisan. Sesungguhnya keselamatan manusia itu terletak bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Maka sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya bagi kita menjaga lisan, menjaga bicara kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pun beliau berpesan kepada salah seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat as-sabiqun al-awwalun, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Beliau masuk ke dalam Islam pada umur beliau 18 tahun. Kemudian beliau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang menonjol dari Muaz bin Jabal ini adalah beliau adalah seorang ahli fikih. Artinya ketika ada masalah di antara para sahabat, maka yang menjadi rujukan mereka adalah Muaz bin Jabal. Dan beliau juga menjadi seorang yang banyak meriwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari sidang jamaah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz, "Wahai Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu kebaikan dan yang terpenting dari hal tersebut?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wahai Muaz, sesungguhnya yang terpenting itu adalah Islam, dan yang paling tinggi dari segalanya adalah jihad. Dan cara mengendalikan keduanya adalah," kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan lidahnya, "hendaklah engkau menjaga lisanmu." Maka kemudian Muaz bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah manusia akan dihukum gara-gara berbicara dengan lisannya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Muaz, bukankah banyak manusia nanti wajahnya akan dijungkalkan ke dalam neraka karena panen daripada lisannya?" Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebutkan yang tertinggi itu adalah Islam. Sesuatu yang penting itu adalah Islam, dan yang tertinggi itu adalah al-jihad. Tetapi kemudian kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam ini butuh pengendalinya, jihad itu butuh pengendalinya? Karena sidang jamaah yang mulia, dalam Islam ini kita diajarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amal-amal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana amal ini terjaga? Hendaklah kita menjaga lisannya. Karena tidak sedikit mereka-mereka yang beramal, kemudian mereka merusak amalnya dengan lidahnya. Setelah mereka beramal, kemudian mereka menyampaikan kepada orang lain, dia adalah ahli ibadah, dia sering beribadah, sehingga rusak ibadahnya dengan lisannya yang tidak terjaga. Kemudian sidang jemaah yang mulia, ada juga kemudian manusia yang sudah melangkah lebih maju di dalam agama. Selain mengamalkan agama, dia juga mengambil peran sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah. Tidak jarang kita melihat sidang jemaah yang mulia, mereka tidak mampu mengendalikan lisannya, sehingga ketika berdakwah lebih banyak menyakiti orang lain, lebih banyak menyalahkan orang lain, lebih banyak merendahkan orang lain, dan ini juga merusak dakwahnya. Makanya penting bagi kita menjaga lisan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya menjaga lisan, sehingga agama kita selalu menuntut kita agar lisan ini benar-benar dikendalikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara dengan yang baik-baik ataupun diam. Hadis ini juga berkaitan dengan lisan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir,
seorang tabi'in, ulama tabi'in yang bernama Iyas bin Muawiyah, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, di mana beliau Iyas bin Muawiyah ini adalah seorang qadhi atau seorang hakim di kota Basrah. Suatu hari seseorang datang ingin mengadu masalah kepada beliau karena beliau adalah seorang qadhi. Maka ketika orang ini mengadukan masalah kepada Iyas bin Muawiyah, terlebih dahulu dia menceritakan tentang keburukan orang lain. Dan hal ini mungkin biasa juga kita dapatkan, apalagi ketika kita hidup dalam masyarakat, bermasalah dengan batas tanah kita, bermasalah dengan lingkungan kita. Ketika kita mengadukan kepada orang yang memiliki kewenangan, biasa ini kita dapatkan dalam masyarakat. Bukan masalahnya yang diadukan, tetapi terlebih dahulu menceritakan keburukan-keburukan dengan orang yang bermasalah dengan dirinya. Demikian juga orang ini, ketika mengadukan masalah lebih dahulu menceritakan keburukan orang lain. Maka kemudian Iyas bin Muawiyah bertanya, "Wahai Tuan, apakah engkau pernah berperang melawan Romawi?" "Belum." "Bila engkau belum pernah melawan Romawi, bagaimana orang-orang Romawi adalah orang-orang kafir yang menyerang umat muslim, tetapi mereka selamat dari lisanmu, sedangkan saudara-saudaramu yang muslim tidak selamat dari lisanmu?" Jemaah yang mulia, maka kemudian setelah itu orang tersebut tidak lagi membicarakan keburukan-keburukan saudaranya yang muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berat memang untuk menjaga lisan ini, dan dia adalah penentu, salah satu penentu keselamatan kita di dunia dan akhirat. Sehingga dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Mudassir, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Maka orang-orang nanti yang ditanyakan oleh Allah menjawab, kami tidak melaksanakan solat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami ketika di dunia juga tidak memberikan makanan orang-orang miskin. Wa nahnu nakhudu ma'al khaidin, dan kemudian kami berbicara hal-hal yang buruk dengan orang-orang yang membicarakannya. Artinya nanti orang-orang yang tidak mampu menjaga lidahnya, suka membicarakan keburukan orang lain, suka berbicara sesuatu yang bukan urusannya, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Maka sekali lagi sidang jemaah yang mulia, marilah kita menggunakan pikiran dan hati yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan kita terjaga. Kita hanya berbicara sesuatu yang baik-baik saja, dan kita meninggalkan bicara yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.